Assalamualaikum Mbak Vita, bertemu kembali bersama Miss Asna dalam pembelajaran tematik 4B subtema kedua. Teman-teman, hari ini kita sudah masuk subtema kedua tentang manfaat energi. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah semangat teman-teman, yuk kita nyanyi sama-sama menanam jagung ya teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan lirik pada slide di samping ini. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur. Tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya. Tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Semua Mbak kita. Teman-teman, pada pembelajaran hari ini, Miss Asna akan membahas yang pertama tentang teks petunjuk. Ada yang tahukah apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan ya teman-teman. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang jelas. Jadi tidak bermakna ganda atau ambigu. Teman-teman sudah mempelajari tentang kalimat perintah kan di kelas 2? Adakah yang masih ingat tentang kalimat perintah? Apa sih ciri-ciri dari kalimat perintah? Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik. Yang ketiga, biasanya diikuti dengan partikel lah. Contohnya, jagalah, bersihkanlah. Kemudian, yang terakhir dapat menggunakan seperti jangan, kata jangan, dan tolong. Teman-teman bisa perhatikan slide pada gambar di samping tentang teks petunjuk. Nah, di sini Miss Asna akan memberikan satu teks petunjuk tentang petunjuk penggunaan kipas angin. Bagaimana sih petunjuk penggunaan kipas angin? Yang pertama, teman-teman colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Hati-hati ya teman-teman, colokin kabelnya karena bila ada kabel yang terkelupas maka akan berbahaya. Jadi pastikan kabelnya dalam kondisi baik. Yang kedua, setelah kabelnya sudah dicolokkan, kemudian tekan satu tombol angka pada kipas angin. Biasanya ada 3 angka. Teman-teman bisa memilih mana yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Kemudian ketiga, tekanlah tombol pemutar pada bagian belakang kipas agar anginnya itu menyebar ke seluruh ruangan. Jadi teman-teman bisa putar mau ditempatkan di satu sisi atau anginnya menyebar ke seluruh ruangan. Selanjutnya, ketika kita sudah mempelajari teks petunjuk tentang penggunaan kipas angin, kita coba diskusikan teman-teman. Apa sih perubahan energi yang terjadi dari kipas angin? Ada yang tahu? Betul sekali. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin dapat menghasilkan apa? Angin. Nah, angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk apa yang tahu? Untuk mendinginkan ruangan. Jadi agar kita tidak terasa gerak atau panas. Kemudian, perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Pada subtema sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari tentang sumber daya alam. Siapa yang masih ingat pengertian dari sumber daya alam? Betul, sumber daya alam adalah suatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Di sini Miss Asna akan beri 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui beserta daerah penghasilnya dan apa sih manfaatnya. Yang pertama ada minyak bumi. Nah, minyak bumi itu dihasilkan di Babua Irian Barat. Manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan dan juga pembangkit tenaga listrik.
Kemudian ada timah di Pulau Bangka, Riau. Biasanya untuk pembuatan kaleng, pelapis, dan tap. Kemudian yang ketiga ada emas, yaitu ada di Aceh dan di Riau. Apa sih fungsinya atau manfaatnya dari emas? Yaitu untuk perhiasan ya teman-teman. Teman-teman, di awal pembukaan, kita semua sudah menyanyikan lagu Menanam Jagung ciptaan Ibu Sud. Nah, teman-teman ada yang tahu apa sih tempo dari lagu Menanam Jagung? Yaitu allegretto. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu pengertian tempo? Tempo merupakan tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Teman-teman bisa perhatikan slide pada gambar di samping, ada beberapa tempo dalam lagu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembangkit listrik tenaga surya. Teman-teman, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Salah satu alat yang dapat menangkap energi cahaya adalah panel surya. Panel surya dapat digunakan untuk menangkap energi matahari, teman-teman. Ada yang tahu bagaimana sih cara kerjanya panel surya? Yang pertama, energi matahari ditangkap oleh panel surya. Yang kedua, energi matahari diubah menjadi energi listrik. Yang ketiga, energi listrik kemudian disimpan dalam baterai. Keempat, saat dibutuhkan, maka energi listrik dapat digunakan. Selanjutnya, kita akan sama-sama membuat poster, teman-teman. Kita bahas dulu ya, apa sih isi posternya? Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh melalui proses penggalian dan harus dibakar agar menghasilkan uap panas untuk membangkit listrik. Penggalian batu bara dan limbah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU lama-kelamaan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Mari kita sama-sama membuat poster untuk menghemat energi. Apa saja sih yang harus kita perhatikan ketika kita membuat sebuah poster? Yang pertama, penulisan judul poster sebaiknya singkat dan jelas ya teman-teman. Yang kedua, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, teman-teman bisa cari gambar sesuai dengan topik poster yang teman-teman akan buat. Yang keempat, dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya yang rapi ya teman-teman. Kenapa harus rapi? Karena agar memudahkan orang untuk membaca dan mendapatkan informasi dari poster tersebut. Teman-teman bisa melihat pada slide di samping ini contoh poster menghemat energi. Bagaimana sih cara berhemat energi? Yang pertama, bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang hari. Kenapa? Agar kita tidak perlu menyalakan lampu ya teman-teman, jadi kita bisa menghemat energi. Yang kedua, gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang, jadi bisa lebih hemat penggunaan listriknya. Yang ketiga, matikan perangkat listrik jika tidak digunakan lagi. Misalkan TV-nya tidak ditonton, maka dimatikan. Jika air sudah penuh, maka bisa dimatikan ya teman-teman. Yang keempat, tutuplah keran yang telah digunakan dengan rapat, jadi bisa menghemat listrik. Teman-teman bisa perhatikan pada slide gambar di samping ini. Bagaimana sih proses terbentuknya batu bara? Batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana sih terbentuknya? Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Yang pertama, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut. Kemudian, gambut berubah menjadi batu bara muda. Selanjutnya, batu bara muda akan berubah menjadi batu bara coklat. Apa sih manfaat dari batu bara? Nah, di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan pembangkit energi listrik. Terima kasih teman-teman 4 Meskewita telah menyaksikan video pembelajaran Miss Hasna. Jangan lupa teman-teman cek e-learning. Pastikan teman-teman mengerjakan tugasnya dan tidak perlu disubmit karena akan dikoreksi secara offline. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.